Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara-saudariku, inilah beberapa keutamaan sholat tahajud yang perlu diketahui agar semangat dalam menjalankan sholat tahajud. Keutamaan ini disebutkan di dalam beberapa ayat dan hadis. Di antaranya, yang pertama, tahajud merupakan amalan utama setelah sholat fardu. Disebutkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, tahajud merupakan penyemangat jiwa dan pembersih hati. Saudara-saudariku, disebutkan oleh Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan mengikat di pangkal kepala seseorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masing tertulis, malammu sangat panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan terlepas. Bila ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas, dan bila ia sholat, 1 ikatan lagi lepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan ia menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tahajud lebih tepat untuk khusyuk. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, sesungguhnya bangun pada waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaannya waktu itu lebih terkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Lalu yang keempat, tahajud waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Jabir bin Abdillah berkata, ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tahajud tanda ahli zikir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di waktu malam dan ia pun membangunkan istrinya, lalu mereka sholat bersama 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat termasuk kaum laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, tahajud mengantarkan ke surga dengan selamat. Dari Abdullah bin Salam berkata, yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda beliau, yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aisyah, istri Nabi, pernah memberikan nasihat, janganlah kalian meninggalkan sholat malam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau lelah, beliau sholat dalam keadaan duduk. Lalu yang ketujuh, tahajud tanda kemuliaan seseorang. Ini seperti dikatakan Ibnu Abbas, kemuliaan seseorang terletak pada sholatnya,
pada malam hari dan sikapnya menjauhi apa yang ada pada tangan orang lain. Yang kedelapan, tahajud bagaikan sedekah. Dari Ibnu Mas'ud menuturkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya keutamaan sholat malam atas sholat siang seperti keutamaan bersedekah secara sembunyi atas bersedekah secara terang-terangan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Lalu yang kesembilan, dengan tahajud membawa rahmat. Disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia pun membangunkan istrinya, lalu sang istri juga sholat. Bila istri tidak mau bangun, ia percikkan air ke wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam lalu ia sholat, ia pun membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ke-10, tahajud memberikan rasa aman. Dari Ibnu Mas'ud menuturkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah tertawa terhadap dua orang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-11, mempertajam insting kebaikan. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud menjelaskan, sesungguhnya di dalam Taurat tertulis, sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, yakni apa yang tidak diketahui oleh malaikat yang dekat kepada Allah dan Nabi yang diutusnya. Yang ke-12, tahajud menjadikan wajah cerah. Al-Hasan juga pernah ditanya, mengapa orang yang selalu melakukan sholat tahajud wajahnya lebih cerah? Ia menjawab, sebab mereka menyendiri bersama Ar-Rahman, Allah, sehingga Allah memberikan cahayanya kepadanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu indahnya hidup dengan tahajud, dan tidak ada ruginya jika sering sholat tahajud. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan kita dari segala macam kesulitan hidup, dan diberikan keberkahan, limpahan rezeki, dan diterima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi.
kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.